Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar Engkau dapati setiap kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian ini dari awal. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Bila Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Oh, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan buat segala kebaikan-Mu Yesus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami, awal pertengahan ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita memuliakan nama Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan Allah kita. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sekali lagi. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengan kesungguhan hati kita, saudara, amin. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Berkati firman-Mu yang akan dipelajari, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah urapan daripada Tuhan, sehingga kami bisa mengungkapkan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akhir dari rahasia Allah. Ya, tema kita di bulan September ini itu keselamatan dari Tuhan. Dan ini tema kecil lagi diberikan kepada saya, itu akhir dari rahasia Allah. Yang terambil dalam Wahyu 10 ayat 7 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita dalam Wahyu 10 ayat 7 sampai yang ke-9. Ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakala, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada
hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Demikianlah firman Tuhan. Ini kisah di Wahyu, kisah akhir zaman dari kitab Alkitab. Inilah pembahasan tentang Wahyu, dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari pasal 10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Ya, ini di situ dikatakan bunyi sangkakala. Antara sangkakala atau malaikat yang ke-6 meniup sangkakala, ke-6 dan ke-7. Nah, kejadian di pasal 10 ini itu di tengah-tengahnya antara sangkakala yang ke-6 dan sangkakala yang ke-7. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi nama Tuhan, kejadian ini sangatlah luar biasa. Dan kejadian ini kita belajar bersama-sama. Mari kita belajar bersama-sama tentang kitab Wahyu ini. Dalam pasal 2, malaikat itu menginjak kaki kanannya ada di laut dan kaki kirinya di atas bumi. Itu diulang kembali di dalam pasal yang ke-9. Ya, malaikat itu berdiri di ayat 8. Dia berdiri di atas laut dan di atas bumi. Ini menggambarkan suatu peristiwa yang mengerikan, ya, serius, yang harus kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan dari pasal ini. Dalam rentan masa setelah bunyi sangkakala, ya, setelah bunyi sangkakala ke-7 di dalam Wahyu 11 ayat 15, juga bisa dikatakan semua nubuat yang telah dinyatakan Allah kepada para nabinya mengenai hari-hari terakhir pasti akan digenapi. Hal ini berhubungan dengan penggenapan maksud Allah dalam kedatangan Kristus kembali ke bumi dan penggenapan kerajaannya. Rahasia Allah, ya, akhir dari rahasia Allah yaitu Kristus. Yang pertama, bahwa Kristus akan menyatakan dirinya kepada dunia. Masih ingat di dalam Matius 28 di sana dikatakan, ya, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Tapi itu belum Tuhan menyatakan. Tapi memang pada saat itu Tuhan sudah mengatakan bahwa saya sudah diberikan kuasa kemenangan setelah saya mati dan bangkit kembali. Tetapi peristiwa itu belum real, belum nyata. Kenapa? Dunia masih berjalan. Tetapi dalam pasal ini di sini digenapi. Di sini kita digenapi, ya, rahasia ilahi itu bahwa Kristus menyatakan dirinya. Di dalam ayat yang ke-7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Di situ nanti orang baru sadar bahwa selama ini ternyata yang saya tolak, ya, atau pengikutnya yang saya benci, ternyata dialah Tuhan sebenarnya. Inilah banyak ungkapan, banyak hal-hal yang akan disingkapkan di akhir zaman ini. Dan itu salah satu di dalam pasal 10 ini, bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan kemuliaannya. Ya, pasal-pasal itu sampai nanti Wahyu, pas Wahyu akan di dalam kitab Wahyu ditulis bahwa malaikat-malaikat yang jahat dan iblis akan dirantai dan akan dipenjarakan. Tetapi ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum itu. Dan kalau kita baca dalam pasal Wahyu itu, setelah pasal ini adanya setelah itu penghukuman. Penghukuman bukan lagi orang yang percaya, tetapi orang percaya sudah bersama dengan Kristus, dan di sini Kristus menyatakan kemuliaannya kepada dunia, bahwa yang selama ini dibenci, ditolak, ini sekarang dia menyatakan kepada dunia. Dan dikatakan suara sangkakala yang ke-7 memberitakan suatu pengumuman bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus dan ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ya. Dicatat di dalam
Wahyu 11 ayat 15, tadi saya sudah singgung. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dahsyat saudara. Jadi kita bersyukur punya iman kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita masih mengalami hal-hal yang susah ya di masa pandemi ini. Tapi ingat, ini firman Tuhan dan ini akan terjadi. Kristus akan menyatakan kemuliaannya kepada dunia. Dan orang-orangnya akan bersama-sama dengan Dia, akan tinggal bersama-sama Dia selama-lamanya. Itulah kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan kepada dunia. Dan dunia ini akan binasa. Ini belum berbicara tentang sorga yang kekal. Tapi ini berbicara tentang apa? Yesus memproklamirkan kepada dunia. Nah, setelah pasal-pasal ini kita akan melihat ada cawan murka Tuhan dituangkan baik kepada iblis juga dikalahkan dan kepada pengikut-pengikutnya. Jadi, saudara yang terkasih nama Tuhan, mari dalam kehidupan kita bersyukur kita menjadi pengikut Kristus. Karena kemuliaan Kristus akan dinyatakan. Karena Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Raja. Dia adalah Raja, dan itulah kita sebagai orang percaya. Kita bersyukur kita kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan dalam dunia ini. Apa yang kita lakukan sekarang mengikut Kristus tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena kita akan hidup dalam masa kekekalan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena itulah janjinya dan digenapi di dalam Wahyu ini. Khususnya dalam Wahyu 10 ini menceritakan bagaimana rahasia ilahi akan dinyatakan. Sekarang dunia masih banyak, bahkan orang Kristen pun yang sudah Kristen banyak yang meninggalkan Tuhan. Ya. Yang banyak juga orang-orang yang dari seberang percaya kepada Tuhan karena iman. Bersyukur. Tapi lebih celakanya orang yang sudah percaya Tuhan tapi meninggalkan Tuhan. Itu celaka, paling celaka itu. Tapi kita bersyukur kita mempertahankan iman kita karena kita tahu masa depan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang kedua, kita belajar dari rahasia Allah bahwa iblis adalah penguasa dunia ini. Ya, iblis adalah penguasa dunia ini, tetapi akan berakhir. Akan berakhir. Sekarang iblis masih berkuasa ya di dunia ini. Alkitab katakan dalam Yohanes 12 ayat 30, 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Saya ulang sampai 2 kali, kenapa? Di Alkitab juga dikatakan di situ, 2 kali diulang. Ini sangat penting bahwa penguasa dunia ini akan dikalahkan. Memang sekarang iblis dikalahkan dalam kuasa nama Yesus, tapi secara ini mereka masih bekerja, ya mencari pengikut-pengikutnya. Tetapi dalam pasal 10 ini kita melihat ini akhir dari semuanya. Kuasa iblis tidak ada lagi, tidak berkuasa lagi. Yang ada yang berkuasa adalah anak domba Allah. Iblis akan dikalahkan. Setelah pasal ini, ya iblis akan dikalahkan. Sekarang masih banyak orang yang bisa disesatkan. Tapi nanti tidak akan ada lagi. Ya, tidak akan ada lagi karena dia akan dikalahkan. Nah, kita sudah dikalahkan iblis kalau percaya Yesus. Tapi dunia belum. Kenapa? Belum percaya Yesus semuanya. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dikasih Roh Kudus dan Tuhan katakan roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Memang kita menang sebagai orang percaya. Tetapi secara fakta dunia ini masih dikuasai. Itu bedanya. Kalau kita ikut Tuhan ya kita menang akan iblis. Tapi kalau anak Tuhan masih kalah dengan iblis, nah dipertanyakan imannya. Itu bedanya dengan dunia. Memang kita sudah menang. Tapi secara faktanya iblis masih punya ambil andil di dalam dunia ini sampai saat ini. Lebih parahnya lagi, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita akan ditelannya. Makanya Tuhan katakan dalam Petrus juga, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Artinya apa? Peperangan kita ini masih berlangsung dengan iblis. Meskipun secara kuasa kita menang.
Kalau kita tunduk kepada Allah. Bahkan dalam Efesus juga Paulus menyinggungnya. Milikilah perlengkapan senjata Allah. Supaya kita tetap bertahan, tetap berdiri kokoh saat iblis menyerang kita. Artinya iblis terus mencari pengikutnya. Bahkan orang percaya pun, kalau yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang tidak tunduk sama Tuhan, bisa ditarik loh. Mengerikan kan? Tetapi dalam pasal 10 ini, selanjutnya pasal-pasal yang selanjutnya, iblis dikalahkan. Disinilah rahasia ilahi. Tidak akan ada lagi orang yang jatuh karena godaan iblis. Kenapa? Sudah mengalami kemenangan. Di pasalnya, di poin yang pertama tadi, ya, keselamatan daripada Allah sudah dinyatakan. Keselamatan daripada Allah dinyatakan di dalam Wahyu 11 tadi ayat 15 di situ. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Yang ada pada saat itu Kristus hanya mencurahkan apa? Murka-murkanya, cawan-cawan murkanya kepada dunia yang menolak Tuhan. Yang menolak Tuhan. Jadi kita pelajari yang kedua ini, rahasia ilahi, bahwa iblis sebagai penguasa dunia ini tidak akan selamanya, tetapi akan berakhir. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa tuh. Ngeri ya? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kembali lagi berbicara tentang penguasa dunia ini, dia hanya berkuasa kepada orang-orang durhaka. Orang yang tidak memiliki Yesus. Nah celakanya kalau orang sudah memiliki Yesus, tapi masih dikuasai kuasa kegelapan atau masih ikut cara yang lama, masih ikut perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ingat, firman Tuhan dalam Wahyu ini semuanya akan berakhir, saudara. Kita tidak harus tunggu di dalam Wahyu 10. Tapi saat kita menerima Yesus, kita sudah menang akan iblis. Tapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh, hati-hati. Bahkan Petrus katakan, ya, 1 Petrus 5 ayat 8 di situ dikatakan, ya, iblis itu mengaum-ngaum mencari mangsa loh untuk ditelannya. Jadi pentingnya kita memiliki di zaman kita ini memiliki hati yang takut sama Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Yang pertama kita sudah tahu bahwa pekerjaan iblis akan berakhir. Dan yang kedua kita sudah menang akan iblis. Tetapi masih ada kesempatan buat mereka untuk berkuasa di dunia ini. Nah, kita sebagai anak Tuhan, mari kita mendekatkan diri sama Tuhan. Sehingga apa yang kita tahu yang diungkapkan di dalam Wahyu itu, rahasia ilahi yang sudah diungkapkan dalam Wahyu itu benar-benar kita sudah ngalamin sekarang sebenarnya. Rahasia itu dinyatakan kepada kita saja, ya. Ingat. Jawab Yesus dalam Matius 13 ayat 11. Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Kita bersyukur loh anak Tuhan loh, kita diberikan rahasia kerajaan sorga. Yang kalau Tuhan berkata seperti itu, apa yang saudara pikirkan yang pertama? Pasti saudara berpikir, saya akan hidup dalam sorga. Benar. Yang kedua, apa lagi saudara pikir? Saya akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Apalagi yang saudara pikirkan? Bahwa yang masuk sorga itu hanya yang percaya Yesus. Ya. Yang harus kita pikirkan lagi apa lagi? Bahwa kekekalan itu sungguh ada. Ya. Kekekalan itu sungguh ada. Dan kekekalan itu kita sudah tahu. Tuhan sudah nyatakan buat kita. Dan hanya kepada kita. Hanya kepada kita yang sudah percaya Tuhan. Bagi orang lain tidak. Ya, yang kita harus syukuri bahwa segala sesuatunya telah dinyatakan kepada kita. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Hanya dalam Kristus. Kalau rahasia itu sudah dinyatakan kepada kita, harusnya hidup kita penuh pergunakan apa? Dengan baik sebelum Kristus kembali. Sebelum Kristus datang. Sudahkah kita mempergunakan waktu kita yang terbaik buat Tuhan? Padahal Tuhan sudah akan memberikan yang terbaik buat kita loh. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Banyak rahasia-rahasia yang Tuhan sudah bongkar sebenarnya, yang sudah ungkapkan kepada kita pengikutnya. Barang siapa yang setia nanti akan diberikan apa? Pohon kehidupan, makan buah dari pohon kehidupan. Itu salah satu ungkapan apa yang akan terjadi di kekekalan. Tuhan sudah nyatakan. Kepada dunia nggak tahu ya kayak gitu. Kecuali dia baca Alkitab. Tapi kan mereka nggak imani. Kalau kita kan kita imani.
akan minum dan tidak akan haus lagi, ya. Meskipun itu sebagai ungkapan akan kepenuhan dari Tuhan, tetapi ada rahasia-rahasia yang Tuhan nyatakan. Kita akan hidup seperti malaikat di sorga, ya kan? Kalau bagi orang lain kan nanti di sorga nanti akan mendapat bidadari, kita enggak. Di sorga itu bukan tempat mesum, cukuplah di dalam dunia ini kita pikirannya negatif melulu. Mesum ya, cukup di dunia aja cukup. Ngapain di sorga lagi? Kita kan hidup baru, tubuh kita yang baru, tubuh kemuliaan. Hidup kita hanya melayani Tuhan, menyanyi buat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ada damai, itu yang tidak tergantikan. Bukan memikirkan yang duniawi lagi. Itu rahasia-rahasia yang Tuhan ungkapkan buat kita. Selain dari rahasia yang besar tadi tentang Kristus akan menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga bahwa rahasia penggenapan firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan, semua firman Tuhan digenapi. Akan digenapi. Ayat 9, lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Saya singgung sedikit di dalam Yeskiel juga ada dikutip tentang firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku dalam Yeskiel 3 ayat 1 sampai 3. Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka bukalah mulutmu dan berikannya gulungan kitab ini kau makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman itu manis mengandung janji. Amin. Saya ulang lagi, firman itu manis mengandung janji, pengharapan, kekekalan. Tapi firman itu bermata dua. Firman itu Alkitab juga katakan. Firman itu bisa jadi pedang bagi kita, bagi orang yang tidak setia. Firman Tuhan disampaikan, diberikan kepada Yohanes melalui malaikat ini. Bukan hanya berbicara tentang hal yang manis, tetapi berbicara tentang juga dengan hal yang kutuk. Penghukuman akan dunia ini. Terasa pahit, sangat pahit, sampai Yohanes katakan pahit. Malaikat katakan kepada Yohanes dan perutnya akan pahit, sangat pahit, mengerikan. Kalau kita baca di Wahyu itu, pada saat cawan-cawan dimurkakan kepada Tuhan, sebelum pasal 10 juga sudah banyak dilakukan penghukuman. Setelah pasal 10 lebih parah lagi. Ya, itulah firman Tuhan. Murka Tuhan kepada dunia. Banyak orang yang cuma suka firman Tuhan yang manis-manis. Ikut Tuhan pasti diberkati. Ya, amin. Ya, setia sama Tuhan pasti diberkati. Itu yang manis-manis. Tetapi di dalam yang dimaksud ini bukan lagi hal yang seperti itu. Tentang perutmu akan pahit. Di perutmu akan rasanya pahit. Ini benar-benar terjadi penghukuman kepada dunia dan kepada pengikut iblis. Mengerikan, ya. Saya bacakan lagi, ya. Bahkan menurut Matthew Henry, ya, dia seorang teolog mengatakan seperti ini. Isinya akan terasa pahit di perut. Ia adalah perkara-perkara yang sungguh mengerikan dan menakutkan sehingga sangat tidak menyenangkan untuk dilihat tuh. Mengerikannya. Begitu Tuhan murka kepada orang yang menolak firman Tuhan. Firman itu manis buat kita karena kita percaya Tuhan Yesus, ya. Tapi di zaman sekarang kita masih hidup, firman itu juga kadang menegur kita loh, ya kan? Karena kita nggak terima kalau kita ditegur. Padahal itu nggak apa-apa loh. Itu bukan hukuman buat kita, buat pengajaran buat kita. Kita aja sudah merasa gerah. Orang khotbah nyindir kita, mungkin kita dengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita sudah tersinggung. Padahal itu biasa loh. Tetapi yang di dalam Wahyu ini bukan lagi seperti itu. Tetapi berbicara tentang penghukuman. Nah, kalau saudara ditegur sekarang, bertobat, setia ke gereja, takut Tuhan, setia memberi, melayani Tuhan, itu hal biasa. Itu bukan hukuman buat kita sebenarnya. Itu teguran, itu masih firman Tuhan. Saya rasa itu masih manis buat kita.
Enggak pahit itu. Kenapa? Untuk pertumbuhan iman kita. Tetapi di dalam pasal 10 ini, khususnya di ayat 9 ini, ada firman yang manis. Ya, salah satunya manis tadi, Kristus akan menyatakan kemuliaannya. Tetapi yang pahit bagi orang yang benar-benar menolak Kristus. Jadi kalau kita anak Tuhan sekarang masih ditegur firman Tuhan, itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Bertobat dan lakukan kembali yang baik. Lakukan kembali yang baik. Firman yang pahit di perut, cawan penghukuman. Bahkan ada yang mengatakan cawan penghukuman atas dosa kejahatan yang harus dihadapi dunia di akhir zaman. Itu akan terjadi, saudara. Sekarang aja masih mengalami pandemi aja sudah mengerikan, ya kan? Begitu banyak orang yang meninggal setiap hari, ya. Mengerikan. Itu aja sudah mengerikan. Apalagi nanti itu, di akhir zaman mengerikan. Dikatakan sepertiga lah, separuh lah orang yang meninggal, gempa, api dari langit lah. Sekarang virus corona aja orang udah ketakutan loh. Orang sudah ketakutan, apalagi kalau zaman itu. Mari dalam hidup kita, jadi firman yang kita dengar sekarang, kita nggak usah berbicara di masa itu, tapi kita berbicara sekarang. Firman itu tidak ada yang pahit buat kita sekarang. Kalau ada itu yang menegur kita, kembali lagi, bertobat, sadar. Jangan mudah tersinggung, tapi perbaiki diri kita untuk mendapatkan berkat dalam kita mengikut Tuhan. Amin, saudara. Dalam pasal 10 ayat 7-9 ini kita belajar bagaimana Tuhan mengungkapkan rahasianya, bahwa Dia akan menyatakan kemuliaannya, iblis akan dikalahkan, dalam penguasa dunianya akan dikalahkan, dan rahasia selanjutnya bahwa firman yang selama ini kita dengar itu hanya biasa. Nanti firman yang sangat pahit akan terjadi, yaitu penghukuman dan murka Tuhan. Cawan murka Tuhan itu semuanya ditujukan kepada dunia di akhir zaman. Jadi bersyukurlah sekarang kita masih di zaman yang anugerah, enggak kena hukuman Tuhan. Penutup, rahasia kerajaan Allah telah dinyatakan kepada kita semua. Oleh karena itu tetaplah setia sampai Kristus datang. Yang kedua, iblis dan dunia ini akan berakhir. Lawanlah iblis dan jangan ikut dunia ini, dan tunduklah kepada Allah, maka kita akan selalu menang melawan tipu daya iblis. Hiduplah dalam firman, sebab firman yang sekarang membangun jiwa kita kepada kekekalan, kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sebab di zaman akhir akan menjadi pedang atau hukuman bagi mereka yang tidak bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas firman Tuhan yang kami pelajari pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Biarlah kami lebih dekat sama Tuhan, supaya di akhir zaman ini kami benar-benar mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dengan segenap hati kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami, dan saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau memberkati usaha pekerjaan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan,
Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi dilakukan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 8 sampai jam 9 pagi. Diundang Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa pagi ini melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remaja, diundang seluruh pemuda remaja untuk kita bisa bergabung di dalam komsel kita. Juga teman-teman bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom yang disediakan. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan melalui komsel yang ada. Untuk hari Kamis Bapak Ibu Saudara, kita ada ibadah KPKW, juga dilakukan melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Di ruangan yang berbeda, aplikasi Zoom di KW dan di KP. Bisa mengikutinya melalui setiap komisi yang ada. Untuk hari Jumat kita ada Praise and Worship, diundang seluruh pemuji-pemusik, pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Mari kita sama-sama bergabung di dalam Praise and Worship pada hari Jumat jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah pemuda remaja, setiap hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Namun bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir di tempat ini, bisa mengikuti ibadah melalui Instagram Youth Gubdi Pluit. Untuk hari Minggu kita ada ibadah umum jam 9 pagi di gereja. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan untuk hadir di gereja karena satu dan lain hal, bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube Gubdi Pluit. Begitu juga dengan sekolah minggu, himbau bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak yang masih kecil, diundang bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube Gubdi Pluit. Kembali diingatkan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan bisa mengisi form janji iman. Kalau yang belum mengisi form janji iman bisa menghubungi panitia Natal yang ada. Dan juga Bapak Ibu Saudara sudah bisa menyicil atau melunasi janji iman yang sudah Bapak Ibu Saudara tulis. Begitu juga untuk brosur Natal tahun ini yang kita akan berikan kepada Gubdi yang ada di Tangerang. Mari kita terlibat di dalam brosur Natal pada tahun ini untuk kita boleh sama-sama menjadi berkat. Terima kasih, kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sekarang, sebelum kita berpisah, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi.